Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you? I'm still hope that you are still healthy and happy. Okay, so today kita to the TOEFL grammar. Kita melanjutkan from the previous skills, yaitu adalah skill 2 and 3. Jadi hari ini kita akan mempelajari skill 2 sama skill 3 from the grammar section. Alright, so the first one adalah skill 2, be careful of objects of prepositions. Jadi, berhati-hati dengan yang namanya objek dari sebuah preposisi. Nah, objek preposition itu adalah noun, pronoun, atau gerund. Gerund itu verb ing, atau juga adalah noun clause yang muncul setelah preposition, such as. Nah, preposition itu seperti in, at, of, to, by, behind, on, and so on, dan lain-lain. Jadi ada banyak bentuk preposisi. Jadi kalian harus to be familiar and remind about preposition. Jadi kalian harus familiar dan hafal dengan bentuk-bentuk preposisi yang to form a prepositional phrase, jadi membentuk preposisi. Nah, jadi ada kata noun, pronoun, gerund, atau noun clause yang muncul setelah preposisi dan kemudian membentuk yang namanya frase preposition. Nah, kita lihat contohnya di sini, yaitu after the exams, Tom will take a trip by boat. Nah, di sini kalimat ini itu punya dua prepositional phrase atau object of prepositions. Yang pertama adalah exams. Exams ini adalah objeknya. Yang kedua adalah boat. Boat ini juga adalah objek. Subjek kita di mana? Subjeknya adalah Tom. Verbnya di mana? Verbnya adalah take. Nah, object of preposition ini seringkali membingungkan di dalam soal karena kita mengira dia ada sebagai subjek karena bentuknya noun. Nah, bukan tidak semua noun itu adalah subjek. Kenapa? Ya karena menyesuaikan sama kontennya. Nah, exam di sini adalah objek karena dia adalah objek dari si preposition after. Dan both ini adalah objek dari prepositionnya by. Jadi kalau misalnya ketemu kata noun atau pronoun atau gerund ya atau noun clause yang muncul setelahnya si preposition ini itu namanya adalah object of prepositions. Ini adalah pronoun. Jadi dia adalah object of prepositions. Yang ini pronoun, yang ini adalah nouns. Jadi kalimat kita itu intinya adalah ini aja. Tom will take a trip. Nah, next kita lihat latihannya, contoh soalnya. With his friend, bla bla bla, found the movie theater. Nah, soal ini perlu apa sih? Kita lihat ya. With itu adalah preposisi. Setelah with ada his, terus friend. His ini adalah pronoun, friend adalah noun. Jadi tadi ingat setelah preposisi, noun yang muncul atau pronoun yang muncul setelah preposisi itu berarti adalah object of preposition. Berarti ini tuh masih object of preposition. And then we have found sebagai verbnya, yang ini adalah keterangannya. Berarti kalimat ini nggak punya yang namanya subjek. Kita tinggal cari subjeknya di option ini. Yang mana sih yang bisa jadi subjek? Has itu to be, nggak bisa jadi subjek. Letter, keterangan waktu, nggak bisa jadi subjek. When adalah kata kerja yang nggak bisa menjadi subjek. Jadi tinggal jawabannya yang benar adalah B. With his friend, he found the movie theater. Seperti itu. Nah, object of preposition itu intinya adalah, balik lagi ke tadi, a preposition is followed by a noun, pronoun, gerund, atau noun clause that is called an object of preposition. Jadi preposisi yang diikuti oleh noun, pronoun,
gerund atau noun clause disebutnya sebagai object of preposition. Nah, jika kata itu adalah object of preposition, maka dia bukanlah subject. Seperti itu. Semoga kalian mengerti. Kita lanjutkan ke skill yang ketiga, be careful of appositives. Nah, appositif itu biasa seringkali dikira sebagai subjek dari sebuah kalimat karena di soal TOEFL itu paling banyak pertanyaan mencari subjek. Jadi appositif itu apa sih? Appositif itu adalah noun yang muncul sebelum atau setelah noun yang lain dan memiliki makna yang sama, has the same meaning. Kita lihat contohnya ya. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Nah, kalimat ini itu punya dua noun. Yang pertama adalah pronoun Sally sebagai subjek dan student noun di sini. Nah, seringkali kita mengira student ini adalah subjeknya karena kan dia munculnya sebelum verb ya. Padahal ini itu adalah the best student itu adalah appositif. Karena subjek kita yang sebenarnya adalah Sally. Jadi Sally sama the best student in the class ini maknanya sama, has the same meaning. Appositif itu tadi adalah noun yang muncul sebelum atau setelah noun. Nah, ini dia munculnya setelah noun Sally. Jadi, kalau misalkan kita hapus, apositifnya ini berada di antara koma ya. Kalau misalkan apositifnya ini kita hapus, kalimat ini punya makna yang sama. Sally got an A on the exam. Jadi ini kalimat ringkasnya. Kalau kita buang apositif itu di dalam kalimat, dia tetap punya makna. Tapi kalau kita buang subjeknya, maka kalimat itu maknanya sudah tidak sama lagi dan grammarnya salah. Dia jadi illogical, jadi nggak logis. Oke, kita lihat contoh soalnya yang pertama supaya kalian lebih ngerti. Nah, yang pertama ini bla bla bla, George is attending the lecture. Nah, kita punya George. Kita kira George ini adalah subjeknya. Padahal dia berada di antara dua koma. Berarti dia adalah apositif. Is attending ini adalah verb-nya. Berarti kalimat ini kurang subjek karena ini adalah apositif. Yang mana sih yang bisa jadi subjek? Right now itu keterangan waktu nggak boleh jadi subjek. Heavily adalah adverb yang tidak boleh menjadi subjek. Because of the time ini adalah noun clause yang tidak bisa menjadi subjek karena dia itu cuma sebagai keterangan. Nah, my friend ini adalah noun yang bisa menjadi subjek. Jadi jawabannya adalah yang D, my friend George is attending the lecture. Nih, misalkan kita hapus George-nya, my friend is attending the lecture, itu kalimatnya juga benar. Nah, contoh yang kedua, bla bla bla, koma, Sarah rarely misses her basketball shots. Nah, ini bentuknya kok beda ya? Komanya cuma satu, yang ini komanya cuma dua. Berarti yang mana sih? Apositifnya ada di mana? Atau subjeknya ada nggak sih? Kita cari dulu ya. We have verb misses her basketball shots. Satu kalimat ini, apakah dia bisa menjadi sebuah kalimat yang utuh? Sarah rarely misses her basketball shots. Bisa kok Sarah jarang ketinggalan atau tidak mengikuti pertandingan basket atau latihan basketball kayak gitu. Nah, berarti yang kita butuhkan di kalimat ini adalah kalimat apositif. Kita lihat nih, jawaban yang benar itu yang mana sih kira-kira?
Nah, jawabannya yang benar adalah yang A. An excellent basketball player. Jadi, jawaban yang A. Jawaban yang B sama yang C itu kenapa sih salah? Karena kalimat apositif itu tidak boleh ada verb-nya. Kalau dia ada verb-nya berarti dia adalah kalimat utama, main clause. Yang B, yang C ada verb, makanya salah. Terus yang D kenapa sih? Karena yang D itu punya noun play. Jadi dia bisa menjadi kalimat apositif sih sama seperti A, cuman subjek kita kan Sarah ya. Play itu kan bukanlah manusia kan ya. Jadi play ini tidak bisa menjadi jawaban dari pertanyaan ini. Subjek kita kan Sarah. Ingat tadi kalau apositif itu punya makna yang sama dengan si subjeknya. Oke, ini adalah catatan yang harus kalian ingat mengenai apositif. Jadi ini adalah pengulangan aja. An apositif adalah noun yang muncul sebelum dan setelah noun yang lain dan biasanya uh, dipisahkan dari noun yang lainnya itu menggunakan koma. Nah, jika kata itu adalah apositif, maka dia bukanlah subjek. Nah, jadi strukturnya atau formatnya itu ada dua apositif itu. Yang pertama formatnya adalah subjek, kemudian diikuti koma, diikuti apositif, diikuti koma lagi, habis itu verb-nya is fixing. Tom, a really good mechanic is fixing. Nah, jadi format yang pertama modelnya adalah subjek. Kalau ada apositifnya di tengah, dia biasanya diikuti di antara koma, habis itu baru verb-nya. Dan format yang kedua adalah apositifnya di depan, diikutin koma, habis itu baru subjeknya Tom is fixing the car. Jadi seperti itu aja. Sekian penjelasan dari Miss. Kalau masih belum mengerti atau belum paham, atau ada pertanyaan yang lain, silahkan ditulis di grup dan kita akan diskusikan secara bersama-sama. Thank you so much, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.